maka dia tidak bisa masuk dalam kategori haji gitu. Tapi hanya berlaku umroh biasa saja. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan bahas tentang miqat. Ada 2 miqat dalam haji. Saya akan bacakan Al-Babul Tsani dalam kitab Syarah Idoh yang dikenal dengan Syarah Idoh. Semestinya namanya sih bukan Syarah Idoh, yaitu kitab Minul Fatah. Al-Babul Tsani fil Ihrami faslun fi miqatil haji lahu miqatani zamaniyun wa makaniyun. Amma zamaniyu fahuwa Syawalun wa Dzulqa'dati wa asru layalin min Dzulhijjah. Di sini menerangkan bahwa miqat ada 2, ada miqat zamani, miqat waktu, dan miqat makani, yaitu miqat tempat. Apa yang dimaksud dengan miqat zamani? Kapan berlakunya? Miqat zamani amma zamaniyu bahwa Syawal. Miqat zamani, miqat waktu diberlakukannya pekerjaan haji, yaitu dari sejak masuknya bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian juga sampai ke tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, berakhir sampai terbitnya fajar pada hari Yaumul Id, yaitu Yaumul Idul Adha. Jadi semenjak ditetapkan misalkan Lebaran Idul Fitri itu 1 Syawal sampai Lebaran Idul Adha, sampai tanggal 10 ya, sampai Idul Adha itu, sampai terbit fajar lah, sampai orang menjelang sholat Idul Adha itu, itulah waktu berhaji. Jadi kalau misalkan orang berhaji di luar waktu itu jelas tidak sah. Fala yanaqidul ihramu bil haji fi ghairi hadil muddah, maka tidak bisa menikahkan orang berihram untuk haji di selain waktu ini. Fa in ahrama fi ghairiha lam yanaqid hajjan wan aqada umratan mujiyatan. Kalau dia berihram ya, ihram untuk haji fi ghairiha, di dalam selain waktu yang tadi itu ya Syawal, Dzulhijjah sampai tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi kira-kira itu. Jadi itulah mungkin miqat zamani, miqat tentang waktunya dari semenjak 1 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah ya. Yakni akhirnya itu pada semenjak terbitnya fajar pada hari Id ya, Idul Adha. Jadi semenjak malam takbiran Idul Fitri sampai terbitnya fajar pada Lebaran Idul Adha. Kemudian apa miqat makani itu apa isinya? Kalau miqat makani itu adalah miqat tentang tempat, berkenan dengan tempat. Amal makaniu fannasu fihi kismani. Adapun miqat makani, maka manusia di dalam miqat makani ini terbagi dalam 2 golongan, 2 kelompok. Ahaduhuma man huwa bi Makkah mukayyalun kana au ghoriban famiqatuhu bil haji nafsa Makkah. Jadi kalau miqat makani ini menerangkan bahwa manusia itu atau orang yang berhaji itu terbagi dalam 2 kelompok, 2 golongan. Salah satunya adalah orang yang tinggal di Mekah. Mudahnya, gampangnya mungkin di sini adalah muqimu Mekah, orang yang bermukim di Mekah, bukan Saudi ya, bukan negara Saudi. Artinya Mekah itu bukan Jeddah, bukan yang lainnya, bukan juga Madinah. Jadi Mekah. Jadi orang yang bermukim di Mekah. Apakah itu dia pendatang ataupun pribumi ataupun orang setempat. Jadi orang mukim di sana itu
mikot untuk mulai haji itu niatnya itu di Mekah sendiri, tepatnya mungkin ketika keluar rumah lah, rumahnya di Mekah, ya, maka diambil mikot niatnya di situ. Kemudian kali sebutan ada dua, yang kedua apa? Yang kedua al-qismu tsani al-afaqiyu. Al-afaqiyu wa huwa ghairul muqimi di Makkah. Jadi yang kedua adalah kelompok yang disebut dengan afaki. Apa afaki? Afaki adalah kelompok manusia, kelompok orang, kelompok jamaah haji yang bukan orang yang mukim di Mekah. Bukan mukim di Mekah. Berarti selain Mekah bisa Jeddah, bisa Indonesia, bisa Amerika, bisa Australia, bisa Singapura, bisa Malaysia dan seterusnya. Nah, itulah afaki. Nah, afaki itu mikotnya bukan di Mekah, tapi di tempat di sini sebutkan ya, ada 5 tempatnya. 1 H2 Dzul Khulaifah. Kemudian ada lagi Asani Al-Ju'fah. Asalisu Kornu. Kemudian Arabiu Yalamlam. Yang kelima Datu Erkin. Itulah 5 tempat tadi yang menjadi mikot, tergantung dari arah mana dia datang. Jadi kira-kira seperti itu singkatnya, ada 5 tempat. Ketika misalkan datang dari arah Indonesia atau dari Yaman, itu akan melewati Yalamlam. Maka otomatis kita mikot di Yalamlam. Atau yang datang dari Madinah, itu mikotnya di Bir Ali. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah afaki itu orang-orang jamaah haji yang non mukim di Mekah. Kira-kira mungkin itu ya singkatnya sekilas tentang mikot ya. Ada mikot zamani dan mikot makani. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran monggo silahkan dikomentari, beri masukannya agar lebih baik lagi. Bila mana ada kesalahan dan kehilapan saya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.